Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel ID Sejarah, channel yang membahas mengenai sejarah di SMA. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai periodisasi zaman praaksara berdasarkan arkeologi. Saya kira untuk pembahasan ini adalah pembahasan utama di masa praaksara. Jadi ketika kita ingin menguasai bab masa praaksara, maka kita harus belajar mengenai corak kebudayaannya itu bagaimana. Nanti muncul berburu meramu, bercocok tanam dan perundakian. Kemudian ada periodisasi zaman praaksara berdasarkan arkeologinya atau temuannya, yaitu ada masa atau zaman batu dan zaman logam. Dan yang terakhir adalah manusia pendukungnya siapa. Nanti ada Meganthropus, Pithecanthropus, Homo sapien, kemudian ada Proto dan Deutero Melayu. Kemudian ada ras-ras yang ada di Indonesia. Nah, oke, kita langsung saja masuk ke pembahasan mengenai periodisasi zaman praaksara berdasarkan arkeologi. Pembahasan masa praaksara berdasarkan arkeologi atau berdasarkan temuannya dibagi menjadi dua, yaitu zaman batu dan zaman logam. Zaman batu terdiri dari Paleolitikum atau zaman batu tua, kemudian ada Mesolitikum atau zaman batu madya, kemudian ada Neolitikum atau zaman batu baru, dan Megalitikum atau zaman batu besar. Kemudian pada pembahasan zaman logam ada zaman tembaga, ada zaman perunggu, dan zaman besi. Cek. Kita bahas mengenai zaman batu. Zaman batu terdiri dari 4 pembahasan, yaitu Paleolitikum, Mesolitikum, Megalitikum, dan Neolitikum. Nah, jadi batu merupakan komponen yang sangat penting bagi manusia purba karena dengan adanya batu mereka bisa melindungi diri, mereka bisa menyerang hewan-hewan yang diburu karena manusia tercipta itu tidak memiliki alat bantu, maka mereka harus berputar otaknya untuk memanfaatkan alat-alat di sekitar mereka. Manusia beda sama karnivora yang punya taring. Manusia berbeda dengan herbivora-herbivora yang memiliki daya tahan tubuh kuat seperti kuda, kemudian seperti gajah dan lain sebagainya. Manusia tercipta sebagai makhluk yang lemah, namun dia memiliki kepintaran. Maka kemudian menggunakan alat-alat di sekitarnya, salah satunya adalah batu. Nah, zaman Paleolitikum. Zaman Paleolitikum merupakan zaman tertua di pembahasan ini. Zaman Paleolitikum berlangsung kira-kira 50.000 sampai 10.000 sebelum Masehi, menggunakan alat-alat batu yang masih kasar dan sederhana dan corak kehidupan berburu dan meramu tahap awal. Nah, kalau kita kaitkan dengan manusia purba, maka manusia purba apa yang paling tua? Yaitu manusia purba Meganthropus paleojavanicus. Nah, jadi Paleolitikum itu membahas tentang kehidupan Meganthropus. Nah, kira-kira bagaimana kehidupan Meganthropus? Meganthropus masih melakukan perburuan dari tahap awal. Dia menggunakan alat-alat yang ada di sekitarnya. Jadi karena dia secara kepintaran itu berbeda dengan manusia purba yang lain, maka dia menemukan alat dan alat itulah yang dipakai untuk berburu. Nah, kira-kira seperti itu. Manusia pendukung dari masa Mesolitik, maaf ini ada kesalahan, ini saya coret saja ya. Jadi ini bukan, eee, mohon maaf belum sempat diedit slide-nya. Jadi manusia purba, pendukung pada masa ini adalah Pithecanthropus erectus dan Meganthropus paleojavanicus atau manusia purba di tahap awal. Peninggalan dari manusia purba, peninggalan dari masa Paleolitikum, yaitu ada
kebudayaan Pacitan dan kebudayaan Ngandong. Nah, apa bedanya? Kebudayaan Pacitan ini merupakan kebudayaan batu genggam. Maka alat-alat yang dipakai adalah alat-alat yang berupa batu yang digenggam. Di antaranya ada kapak genggam dan kapak perimbas. Nah, alat-alat ini banyak ditemukan di wilayah Pacitan, kemudian ada juga yang ditemukan di wilayah Progo dan Gombong, Sukabumi, dan Lahat. Nah, yang kedua ada kebudayaan Ngandong. Apa itu kebudayaan Ngandong? Kebudayaan Ngandong adalah kebudayaan tulang. Maka yang dipakai oleh manusia purba masa itu adalah alat-alat dari tulang. Nah, hal ini ditemukan di Ngandong, kemudian ditemukan di daerah Ngawi, Jawa Timur. Nah, jadi kira-kira seperti itu. Apa bedanya kebudayaan Pacitan dan Ngandong? Kalau yang satu pakai, yang Pacitan pakai batu genggam, kalau Ngandong pakai alat-alat dari tulang untuk menyerpih, untuk menguliti lah intinya seperti itu atau menusuk. Nah, jadi kalau dulu itu ada alat dari tulang, kalau sekarang alatnya pisau. Nah, kira-kira seperti itu. Zaman Mesolitikum. Apa bedanya Paleo dan Meso? Kalau Paleolitikum itu masih tahap awal, Mesolitikum dimodifikasi atau lebih maju. Nah, maka secara perburuan juga lebih maju lagi. Masa Mesolitikum, manusia mulai hidup semi menetap di gua-gua yang disebut kebudayaan Abrisaurus rose. Pada masa ini laki-laki berburu dan perempuan tinggal di gua untuk menjaga anak dan memasak. Nah, jadi ciri khas dari Mesolitikum adalah kebudayaan Abrisaurus rose dan Gyeoken-Modinger. Nah, diingat-ingat, manusia purba pendukung pada masa Mesolitikum adalah Papua Melanesoid. Nah, peninggalan dari masa eh, Mesolitikum adalah Gyeoken-Modinger. Apa itu Gyeoken-Modinger? Sebelum kita bahas Gyeoken-Modinger, saya bahas ini dulu saja. Abrisaurus rose. Nah, Abrisaurus rose ini merupakan kebudayaan manusia purba yang hidup di gua-gua. Nah, jadi mereka hidup di gua dan gua itu dipakai untuk berlindung, kemudian untuk mempertahankan diri karena cuaca yang ekstrim. Kemudian gua ini dipakai untuk mengasuh anak, dipakai untuk memasak dan lain sebagainya. Jadi intinya ini dipakai untuk tempat tinggal dari manusia purba. Abrisaurus banyak ditemukan di wilayah Besuki, Bojonegoro, dan Sulawesi Selatan. Nah, jadi intinya Abrisaurus adalah kebudayaan gua. Kemudian ketika mereka hidup di gua-gua, mereka semi menetap. Apabila sumber daya alam di sekitar gua itu habis, maka mereka akan pindah ke gua yang lain. Nah, ketika mereka menetap di gua-gua, kemudian mereka memakan makanan yang menghasilkan sampah. Nah, sampah itu dibuang, lama-kelamaan menggunung dan selanjutnya terjadilah yang namanya Gyeoken-Modinger. Nah, apa itu Gyeoken-Modinger? Gyeoken-Modinger adalah sampah-sampah dapur berupa tumpukan kulit kerang. Nah, jadi kulit kerang ini digunakan, awalnya memang dimakan isi kerangnya ya, kemudian cangkangnya itu dibuang. Nah, itulah yang dinamakan Gyeoken-Modinger. Ini banyak ditemukan di wilayah pantai timur Sumatera. Kemudian dari tumpukan Gyeoken-Modinger itu ternyata ada beberapa alat peninggalannya yang dibuang di situ. Di antaranya ada bebel, kapak genggam, kapak pendek, dan pipisan. Kemudian dari kebudayaan Abrisaurus rose, dari kebudayaan gua memunculkan apa namanya, kepercayaan manusia purba pada masa awal atau animisme dinamismenya tahap awal, yaitu ditunjukkan dengan adanya lukisan-lukisan yang ada di gua yang menggambarkan kehidupan pada masa dulu. Nah, ini ditemukan lukisan cap tangan
yaitu di Gua Leang-Leang, Sulawesi Selatan. Dengan adanya lukisan cap tangan tersebut, kemudian para ahli sejarah itu, menyimpulkan bahwa pada masa itu mereka sudah mengenal yang namanya kepercayaan dari apa yang mereka lukiskan di gua-gua. Selain lukisan cap tangan juga ada, eee, lukisan hewan, lukisan makhluk-makhluk tertentu yang dipercaya itu adalah pola pikir mereka untuk menggambarkan kekuatan yang melebihi manusia di masa tersebut atau kekuatan magis. Yang ketiga ada masa Neolitikum. Kalau zaman Paleo dan Meso itu berburu, Neolitikum ciri khasnya adalah melakukan pertanian atau bercocok tanam. Maka di sini deskripsinya, kehidupan manusia pada zaman ini sudah mulai menetap, tidak berpindah-pindah. Mereka juga mengenal bercocok tanam, namun masih melakukan perburuan. Kemudian peninggalannya, yang jelas peninggalannya adalah alat yang dipakai untuk bercocok tanam. Nah, di sini ada 2 alat yaitu kapak lonjong dan kapak persegi. Perbedaannya apa? Perbedaannya yang pertama dari segi bentuknya. Kalau kapak lonjong bentuknya itu memanjang, kalau kapak persegi ya bentuknya persegi, persegi panjang kira-kira seperti itu. Nah, fungsi keduanya ini kemungkinan adalah untuk menggemburkan tanah. Gantinya cangkul lah, cangkul atau di tempat saya itu pacul kira-kira itu. Nah, jadi untuk menggemburkan tanah dan, saya rasa itu bukan hanya batu saja, bukan bukan manusia purba zaman dahulu megang batunya terus dicocokkan ke tanah, tidak, melainkan kemungkinan itu ada tungkainya, ada kayunya. Nah, kayunya itu kemana? Karena ribuan tahun, kemungkinan kayu tersebut juga sudah hilang, sudah lapuk, kira-kira seperti itu. Kemudian perbedaan selanjutnya adalah tempat penemuannya. Kalau kapak lonjong itu penemuannya di Indonesia bagian timur seperti Minahasa dan Papua, sedangkan kapak persegi penemuannya ada di wilayah Indonesia bagian barat. Megalitikum. Megalitikum bedanya sama Neolitik, kalau Neolitik tadi bercocok tanam. Megalitik ini adalah bangunan-bangunan yang besar. Jadi dia masih masih bercocok tanam, tapi tingkat spiritualitas manusia pada masa itu kemudian meningkat dan mereka memperlihatkan dengan membuat benda-benda yang berbentuk besar. Nah, jadi, mereka mengimajinasikan kira-kira seperti itu. Mereka telah membuat berbagai macam bangunan batu untuk kepentingan upacara keagamaan dan mengubur jenazah. Manusia pendukung pada masa ini didominasi oleh Homo sapien. Nah, katakanlah seperti Holoensis, Wajakensis, dan Floresiensis. Manusia pendukungnya ini yang tadi saya sebutkan. Kemudian peninggalannya. Yang pertama ada menhir. Menhir itu bentuknya batu yang berdiri. Saya zoom ya, kira-kira seperti ini. Nah, batu yang berdiri, menhir itu. Fungsinya adalah untuk menyembah roh nenek moyang mereka. Kemudian yang kedua, ada punden berunda. Punden berunda itu bangunan yang berundak-undak, kira-kira seperti itulah. Bangunan ini memperlihatkan adanya tingkatan tertentu, dari bagian bawah sampai bagian paling atas. Pada bagian paling bawah, menunjukkan adanya tingkatan di mana semakin ke atas maka dianggap semakin suci. Eee, ada satu candi yang mengikuti gaya dari punden berunda. Punden berunda ini adalah aspek lokalitas dari Indonesia, yaitu Candi Borobudur. Candi Borobudur itu merupakan persilangan dari agama Buddha dan agama lokal dari wilayah Jawa terutama. Maka muncullah satu candi yang berbentuk punden berunda.
Islam apakah ada, Pak? Kemungkinan, eee, kalau saya logika sendiri ya, ada beberapa masjid yang bentuknya berundak-undak dan setiap undakannya itu memiliki tingkat, kesucian sendiri. Sebagai contoh bagian terbawah, itu memungkinkan manusia ketika masuk ke sebuah masjid, kondisinya masih kotor kemudian baru naik harus lebih suci. Nah, itu merupakan akulturasi dari lokalitas di wilayah kita sendiri. Kemudian ada dolmen. Dolmen ini bentuknya meja yang terbuat dari batu yang berfungsi untuk meletakkan sesajen. Yang selanjutnya ada sarkofagus atau kuburan yang berbentuk seperti lesung ya, tapi ada tutupnya. Nah, kemudian ada kubur batu, untuk penguburan manusia pada masa itu, kemudian ada waruga juga sama. Waruga bentuknya seperti ini, coba saya zoom. Nah, waruga bentuknya seperti ini, manusia apabila mati dia, ditelungkupkan di kotak-kotak ini. Nah, jadi modelnya seperti duduk, kira-kira seperti itulah. Selanjutnya zaman logam. Nah, zaman logam ini adalah alat-alat yang terbuat dari logam. Zaman logam disebut juga zaman perundakian karena di masyarakat, pada masa itu timbul golongan undaki atau golongan yang terampil dalam melakukan pekerjaan tangan. Pada masa ini, manusia purba sudah mulai mengenal teknologi dan pertukangan dengan membuat peralatan yang sesuai dengan kehidupan atau kebutuhan hidup mereka. Manusia sudah mulai membuat alat-alat dari logam seperti perunggu dan besi. Nah, pada masa sebelumnya mereka masih menggunakan alat-alat dari batu. Kemudian ternyata berkembang menjadi alat dari logam. Nah, bedanya apa? Batu dengan logam sangat jauh bedanya, tapi secara secara fungsi itu sama saja. Nah, melainkan hanya upgrade peralatan, upgrade bahan yang dipakai untuk peralatan mereka. Nah, zaman logam ini masuk ke zaman perundakian. Perundakian dari kata undaki, yaitu orang-orang yang memiliki keterampilan tertentu pada bidangnya. Jadi sudah memiliki bidang masing-masing. Kemudian alat yang digunakan adalah alat-alat yang terbuat dari logam seperti perunggu, tembaga, dan besi. Nah, kita masuk ke pembahasan tersebut. Untuk membuat alat dari logam, ada dua teknik yang dipakai yaitu bivalve dan acir perdu. Kira-kira seperti inilah proses dari bivalve dan acir perdu. Yang pertama acir perdu dulu ya. Eh, Kalau kalian ingin membuat alat dari logam, sebagai contoh, kalian ingin membuat footstep motor, kira-kira seperti itu. Nah, yang pertama adalah kalian gunakan lilin. Lilin untuk membentuk, eee, benda yang akan kalian buat. Ini dari teknik acir perdu dulu ya. Nah, kita buat benda yang menyerupai, sebagai contoh seperti ini adalah modelnya, ini dari lilin. Nah, kemudian benda yang sudah mengeras dari lilin tadi dikasih, apa namanya, tanah liat lah. Nah, dikasih tanah liat, kemudian, eee, yang ketiga yaitu menuangkan, eee, cairan dari logam, ini adalah cairan logam ke dalam tanah liat ini. Nah, ke dalam tanah liat, maka lilin yang sudah kita buat nanti akan kalah dengan cairan logam ini. Setelah dibiarkan beberapa saat, logamnya itu tersebar ke dalam, ke rongga-rongga yang ada di dalam, kemudian tanah liatnya ini kita pecah, maka terbentuklah alat yang sama dengan apa yang kita buat di sini. Nah, ini adalah teknik acir perdu atau dinamakan teknik lilin. Nah, kelebihan dari teknik acir perdu ini adalah kita bisa membuat bentuk yang sangat rumit. Nah, kemudian kekurangannya yaitu
ini hanya sekali pakai. Kalau kita mau buat, ya kita buat modelnya dulu, baru kemudian kita tuangkan, apa namanya, cairan logam, kita pecah. Jadi sekali pakai. Nah, sedangkan yang kedua ada teknik bivalve atau teknik setangkup. Teknik ini menggunakan tatakan, membuat tatakan terlebih dahulu dari kayu bisa, dari bahan-bahan yang tahan terhadap, cairan panas dari logam. Kemudian baru disiramkan dari atas, jadi seperti ini ada rongganya, di bagian atas ini ada rongganya, dicarikan ke sini, maka kemudian akan masuk ke rongga di dalamnya. Maka terbentuklah alat yang sesuai cetakannya. Secara fungsi ini lebih simpel, tapi di sini tidak bisa membuat alat yang lebih rumit. Nah, jadi kekurangannya itu. Zaman tembaga. Zaman tembaga merupakan awal manusia mengenal zaman logam. Tembaga digunakan sebagai bahan dasar untuk membuat peralatan. Indonesia diperkirakan tidak terpengaruh dengan zaman tembaga karena sampai sekarang belum ada temuan dari peninggalan zaman tembaga. Jadi di Indonesia tidak ada yang melainkan di wilayah Asia atau di Eropa itu banyak ditemukan. Kemudian zaman perunggu. Zaman perunggu adalah alat-alat yang terbuat dari perunggu atau bahan dasarnya perunggu. Di antaranya ada candrasa, kapak corong, nekara, moko, bejana perunggu. Alat-alat yang saya sebutkan ini merupakan alat-alat yang digunakan untuk upacara adat atau bisa jadi untuk memanggil hujan. Kemudian ada juga yang dipakai untuk perkawinan. Nah, jadi untuk acara adat yang berkaitan dengan religiusitas pada masa itu. Kemudian zaman besi, manusia telah mampu membuat peralatan yang lebih sempurna dengan bahan besi, dengan meleburkan biji besi dan menuangkannya ke dalam cetakan. Hasil peninggalan dari zaman besi yang ditemukan di Indonesia diantaranya ada kapak, mata sabit, mata pisau, mata pedang, cangkul, dan sebagainya. Mata kapak digunakan untuk membelah kayu dan mata sabit digunakan menyambit tumbuhan. Nah, benda tersebut banyak ditemukan di wilayah Gunung Kidul, Bogor, Besuki, dan Punuk. Jadi alat ini digunakan untuk menggantikan alat dari batu yang sebelumnya ada. Nah, kurang lebih seperti inilah kesimpulan dari, apa namanya, dari pembahasan kita apabila dibuatkan sebuah tabel. Jadi masing-masing memiliki kaitannya ya, corak kehidupan, periodisasi benda penemuan atau arkeologi, kemudian ada manusia pendukung. Nah, masing-masing ada kaitannya. Oke, cukup sekian untuk pembahasan hari ini, untuk pembahasan video kali ini. Apabila ada yang salah ucap, kalian boleh komen di bawah. Apabila kalian ingin memberikan masukan, silahkan komen di bawah. Jangan lupa klik tombol like dan subscribe untuk channel ini. Oke, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.